Halo, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel dan tayang ini juga bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. Hari ini IHSG tutup di 5064,45 atau naik 0,7% dibandingkan dengan penutupan hari Jumat kemarin. Untuk pergerakan hari ini memang didominasi oleh sektor mining. Jadi kayak misalkan mungkin tadi kamu lihat di market waktu lagi jalan ada Indi, ada Ro, ada Doit dan kawan-kawannya, cuman mungkin sektor lainnya cenderung nggak menunjukkan pergerakan yang signifikan ya. Jadi IHSG-nya juga cuma naik 0,7%. Tapi nggak apa-apa, masih bagus karena masih bisa bergerak di atas angka psikologisnya 5.000 ya. Jadi harapannya ini adalah hari keempat IHSG-nya masih berada di atas 5.000. Semoga semakin ke depannya juga makin naik. Dan untuk resisten terdekatnya masih di area 5103, 5139. Semoga aja untuk beberapa hari ke depan bisa breakout resisten ya. Mari kita cari saham-saham apa aja yang hari ini akumulasinya cukup besar di atas average. Kita pakai QT Chartbot, pakai perintah XPACCS. Muncul beberapa saham seperti S Hardware, PJBR, Era, Inco, Indi, MDKA, PTBA. Ini Indi tutupnya 24,8% ya, naik auto reject atas. Kalau misalkan kita lihat kemarin, ini Indi sebenarnya juga sudah seperti beberapa video yang sebelumnya yang sudah pernah saya bahas. Untuk Indi sendiri bergerak di dekat area resisten 800 ya minggu kemarin. Kemudian kalau dilihat dari akumnya ini sudah cenderung ada higher high dan higher low. Ini menunjukkan bahwa ada akumulasi selama beberapa hari terakhir. Tapi memang pada saat itu karena harganya bergerak di dekat area resisten jadi kurang begitu menarik. Tapi begitu dia bisa breakout ke atas 800, apalagi kita juga lihat di time frame hourly, di sini ada pola reversal yang cukup bagus. Sebenarnya itu bisa dipakai buat trading strategi, tapi untuk nyopet ya, karena untuk dijadikan dijadikan trading strategi di time frame daily agak susah karena posisinya dekat resisten. Untuk sementara, congratulations buat kamu yang masih pegang Indi karena itu masih bisa disimpan. Semoga besok harganya masih bisa naik lagi dan tetap diperhatikan, dipantau candlenya, harganya, order booknya, jangan sampai kamu telat untuk jualan ya. Untuk MDKA, hari ini tutup di 15.30, balik lagi ke atas area 1475 1505 setelah kemarin hari Jumat tutupnya di sekitar di 1485. Hari ini tutupnya persis di atas 1505. Jadi bisa dibilang ini ada kemungkinan dia masih sideways di area yang agak sempit. Kalau misalkan kita perhatikan, ini ada candle di antara 14.50 sampai 15.55. Kita switch ke time frame hourly, di sini akan kelihatan satu swing. Satu swing ini bisa kamu manfaatin untuk jadi area trading ya. Jadi kalau misalkan besok harganya breakout 15.55, buat kamu yang masih belum punya MDKA, kamu boleh beli MDKA kalau misalkan harganya naik ke atas 15.55. Buat kamu yang masih belum punya, boleh beli. Kalau yang udah punya, kamu boleh average up. Untuk hari ini pergerakan PTBA itu lumayan karena naik 4,8% tutup di 2170. Ini adalah closing tertinggi dari yang pernah dicapai, mungkin terakhir dia itu dari sejak tanggal 22 bulan Juni. Jadi ini kita bisa lihat ada mungkin 2 minggu ya, 2 minggu lebih dari 2 minggu dia nggak bisa closing di atas 2150. Ini closing tertingginya 2130. Jadi kalau misalkan sekarang tutup di 2170, apalagi average volumenya di atas average, kemudian akumnya juga hijau di atas average, apalagi akumnya di sini juga merah di atas hijau, hijau di atas biru, ini bagus sekali. Jadi kalau misalkan bisa tutup di 2170 itu jadi satu konfirmasi dari reversal. Kalau misalkan kita lihat di sini di tanggal 1 dan di tanggal 30 dan tanggal 1 Juli itu ada pola bullish engulfing. Jadi body candlenya yang tanggal 1 itu lebih besar daripada body candle yang di hari Jumat di tanggal 30 Juni. Nah, dengan membentuk bullish engulfing itu artinya dia bisa berpeluang untuk rebound, untuk reversal, dan konfirmasi reversalnya itu ada di candle yang closing di atas 2090. Itu candle yang tanggal 9 kemarin. Nah, hari ini dia juga naik, juga tutup di atas 2090, naik 4,8%, tutup di 2170. Itu jadi satu konfirmasi bahwa reversalnya itu memang masih kuat lah, bisa bilang begitu. Buat kamu yang masih punya PTBA masih boleh tetap disimpan ya. Untuk Inco, mari kita lihat Inco.
Hari ini tutup di 3320 yang artinya dia closing tertinggi selama 2 bulan terakhir. Dari bulan Mei, Juni, dan dari Juli sampai dengan sekarang, awal Juli sampai dengan sekarang, dia nggak pernah closing di atas 3230. Hari ini tutup di 3320, jadi bisa dibilang naik 7,4% ini sekaligus juga dia closing tertinggi selama beberapa bulan terakhir. Artinya dia bisa valid close di atas resisten area sekitar 3190. Jadi kalau misalkan ini dianggap sebagai sebuah tren sideways antara 2690 sampai 3100. Ini kemungkinan kalau misalkan kita ukur dari titik atas ke bawah ini kan sekitar Rp500 ya. Jadi kalau misalkan ini 3190 ke atasnya mungkin 3690, itu mungkin target, bisa dibilang target yang mungkin bisa dicapai dari breakout pola sideways ini ya. Buat kamu yang masih punya si Inco masih boleh disimpan. Buat kamu yang belum punya Inco, kamu boleh beli dengan cut loss di bawah 3050 ya. Ini kan asumsinya bisa valid close di atas area resisten, jadi resistennya bisa di breakout. Kemudian kamu boleh beli dengan cut loss di bawah 3050. Kalau kita lihat akumnya pun juga di sini akan kelihatan bahwa akumulasinya itu cenderung konsisten dan signifikan. Jadi merah di atas hijau, hijau juga di atas biru. Dengan akum histogram hari ini di atas average. Volume perdagangan juga di atas average. Setelah beberapa hari di minggu kemarin volumenya cenderung berangsur turun, tapi hari ini volume dia bisa breakout resisten, volumenya di atas average, akumnya juga hijau. Ini bagus ini buat disimpan ya. Untuk saham berikutnya adalah Era. Nah, yang menarik dari Era ini hampir sama seperti dengan Inco, dia itu bisa dibilang closing tertinggi selama mungkin dari bulan April, Mei, Juni. 3 bulan sampai sekarang itu dia closing tertinggi, nggak ada yang bisa close di atas 1360 ya. Karena sekarang tutup di 1380, intinya sih bisa dibilang ini close tertinggi. Sayangnya posisinya itu ada di dekat area resisten. Kalau kita lihat di pertengahan bulan Maret itu ada gap down yang dibentuk di area 1400-1450. Ini menjadi resisten untuk pergerakan sekarang ya. Jadi posisi harga sekarang tuh sempat nyenggol resisten, tutup di 1380 walaupun closingnya tertinggi selama 3 bulan terakhir, tapi harganya di dekat area resisten ya. Ini yang kurang menarik ini. Agak was-was. Jadi untuk ke atas ada halangan, tapi ngelihat dari historis ke belakang ini adalah closing tertinggi selama 3 bulan terakhir. Kayaknya si Era ini belum ada rekomendasi dulu deh. Bank Jabar closing di 945. Ini juga kalau kita lihat sedikit di bawah area resisten ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 candle yang high-nya itu sama-sama di 950. Jadi kemungkinan ada resisten di 950. Hari ini pun juga tutup di 945. Cuman ini BJBR ya. Ini saham mungkin big player-nya agak dominan. Jadi sebenarnya bisa di-skip aja. Termasuk S Hardware juga sih, walaupun hari ini S Hardware close di atas area resisten 1550 1585. Ini adalah area resisten yang dites 1 2 3 kali dites, dan bekas support 4 kali dites sebagai resisten dan 2 kali dites sebagai support. Di breakdown, tes sebagai resisten, dia nggak kuat, kemudian turun, dia rebound, tes sebagai resisten di akhir bulan April, kemudian dia nggak bisa breakout, turun lagi, naik lagi, kemudian dites lagi di awal Juni, nggak bisa breakout lagi. Di pertengahan Juni juga dites, nggak bisa breakout lagi, dan hari ini dia baru bisa breakout hari ini. Tutup di 1630, naik 4,8% dibandingkan dengan close minggu kemarin. Dan akum histogramnya juga hijau sih sebenarnya. Menarik sih, cuman naiknya 4,8% ya. Kalau kita lihat di time frame hourly ini akan kelihatan ada pola inside bar di sini. Jadi kalau misalkan kamu yang trader yang mungkin agresif, kamu boleh beli kalau misalkan besok dia bisa breakout 1635 dengan closing di bawah dengan cut loss di bawah 1600. Kalau misalkan kita lihat ke atasnya lagi, ini kemungkinan ada resisten sekitar area 1680 1720 ya. Jadi kalau misalkan kita ukur dari jarak ketika dia breakout, mungkin ini akan menghasilkan sekitar 2,7% ya, dipotong V 0,4 masih cukup lah ya, 2%-an. Mari kita lihat saham-saham apa aja yang masih ada akumulasinya sampai dengan sekarang, walaupun histogramnya nggak di atas average ya. Kita punya Antam yang hari ini tutup di harga 675. Ini adalah bisa dibilang cukup menarik karena polanya ini jadi gini. Ini kan inside bar pattern waktu di tanggal 9, kemudian harganya turun ke bawah
645 tapi kemudian close di 645, jadi bisa dibilang nggak closing di bawah low hari tanggal 8. Jadi masih oke. Kemudian ini close di 675. Masalahnya 675 ini adalah fraktalnya. Jadi buat kamu yang mungkin tadi beli pada saat dia breakout 675 masih boleh disimpan, nggak masalah. Cut loss-nya itu ambil aja di 640, dan kita lihat di sini area resisten berikutnya mungkin sekitar 705 720. Akumnya bagus, merah di atas hijau, hijau di atas biru, tapi mungkin histogramnya agak sedikit kecil ya di bawah average, tapi nggak apa-apa. Volume di atas rata-rata, volume perdagangan hari ini. Harga naik, volume di atas rata-rata, akumulasinya ada. Mungkin ya tadi waktu coba kita lihat. Nah, ini akan kelihatan bahwa tadi sebelum penutupan itu ada yang buang barang lumayan ya. Jadi mungkin itu sebabnya kenapa si histogramnya hijau tapi kecil. Untuk Antam boleh nggak masalah. Kalau misalkan masih punya, disimpan nggak apa-apa, mau beli nggak apa-apa. Cut loss di bawah 640, resisten 705 720. Astra Internasional masih cenderung sideways. Ini nggak tahu sampai kapan ini sidewaysnya ya. Nggak ada distribusi yang signifikan juga, tapi juga ya nggak naik barangnya, jadi ya kurang menarik untuk si Astra ini. Bank BCA juga masih cenderung sideways di range inside barnya dia antara 29900 sampai 31325. Buat kamu yang belum punya si Bank BCA ini, kamu boleh beli, tapi kalau harganya bisa naik ke atas 31325 ya. Karena resisten di atasnya ini masih agak jauh, itu sekitar 32400. Memang kalau misalkan kita ukur cuma 3,3% sih, cuman ya lumayan kalau misalkan potong fee 0,4, breakout 31325 beli, kemudian area resistennya 32400. Tapi mengingat akumnya masih cenderung uptrend, merah di atas hijau, hijau juga di atas biru, yang membuktikan bahwa memang si big player cenderung konsisten, masih konsisten melakukan aksi akumulasi. Bukan nggak mungkin karena area resisten 32400 32700 ini bisa di breakout ya. Semoga saja memang si BCA ini masih bagus. BHAT, BJBR udah dibahas, BHT kita abaikan dulu. Boga cepin duit, coba kita lihat Boga apa kabar. Wah, Boganya turun ke bawah 1330. Ini benar-benar sahamnya ada hantunya ya. Volumenya rata sekali nih. Boga, terus kemudian Cepin inside bar pattern, histogramnya hijau, akumnya merah di atas hijau, hijau di atas biru. Kalau kita switch ke time frame hourly, ini akan kelihatan satu trading strategi, dimana kita bisa beli kalau harganya breakout 62775, kemudian cut loss di bawah 6000 dengan resisten sekitar 6600, itu sekitar 5%. Wow, lumayan ini kalau misalkan bisa break 6275, resistennya sekitar 6600, mungkin sekitar 6600 ya untuk Cepin. Kemudian duit hari ini auto reject 210. Excel lumayan ya. Hari ini tutup di 2940, naik 2,8%, tapi masih cenderung sideways. Ini akan kelihatan di time frame hourly nih, masih cenderung sideways. Akumnya flat, bisa dibilang big playernya nggak distribusi, tapi juga akumulasinya juga nggak signifikan. Akumnya masih cenderung flat. Kayaknya sih masih ada saham lain yang masih bisa diperhatikan. Inco tadi udah dibahas. Indosat Mark, coba kita lihat Indosat. Masih sideways. Small body candle doji, cenderung bikin doji, tapi di dekat area resisten 2610 2650. Ini tapi akumnya bagus ya. Memang ini doji ini di dekat resistennya agak berbahaya, tapi akumnya sih bagus. Belinya nanti aja lah ya kalau misalkan bisa breakout 2650. Karena ini ada resisten area di 2650 2610 ya. Ini akan kelihatan ketika di bulan Oktober 2019 ini banyak harga yang tertahan di area 261 265. Mark MDKA, SCMA. Mari kita lihat SCMA. Masih cenderung sideways, masih berada di atas 12.15. Strateginya masih sama, cut loss di bawah 12.15. Buat yang udah punya dari harga bawah, pasang trailing stop atau pasang sell kalau harga turun ke bawah 12.15 ya. Tebik masih sideways. Tensnya juga, tensnya bagus, tutup di 660. Mendekati area resisten 680, tapi buat kamu yang belum punya barang sih udah deket ini ya. Jadi sebaiknya sih jangan. Area resisten 680. Terus
masih sideways. Ini akan kelihatan ketika dia sideways di area 388 sampai 414. Kesimpulannya apa, Van? Beli sama apa besok? Oh, cepin. Coba kita lihat dari explore. Oke. Enough kita lewatin. HKMU era tadi udah dibahas. Dia ngetes area resisten. Kurang menarik. Kemudian ada row sampai ke area resisten 1150 1200. Ini akan kelihatan bahwa akumnya histogramnya hijau semua ya dalam 4 hari terakhir ini. Belum ada sinyal lower high lower low ya. Kalau kita switch ke time frame hourly pun juga ini akan kelihatan bahwa candlenya itu masih higher high higher low. Jadi walaupun sampai di area resistensi sebaiknya untuk take profit jangan dulu ya. Bisa di hold dulu, kita lihat besok. Apabila besok ada candle lower high lower low di time frame hourly, ada sinyal untuk take profit di time frame hourly, kamu bisa take profit. Tapi untuk sementara kayaknya sih masih bisa di hold. Bank BRI masih cenderung sideways. Kemudian TPIA, CTRA masih bertahan di atas 645. Ini akan kelihatan histogramnya merahnya kecil ya. Jadi siapa tahu sini reboundnya masih kuat. Buat kamu yang masih punya, cut loss di bawah 600 ya. Buat kamu yang belum punya, mau dipertimbangkan untuk beli CTRA boleh sih. Unilever, Unilever juga bagus ini. Unilever uptrend akumnya karena di sini kalau misalkan kita perhatikan ya merahnya ini masih lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Jadi di sini ada swing higher low di akumnya. Konfirmasi rebound ada di minggu kemarin waktu dia bisa close di 8100 dan sekarang close di 8025. Nggak jelek sih karena belum turun ke bawah 7750, artinya cut lossnya masih belum tertrigger ya. Buat kamu yang pengen punya, kamu boleh beli si Unilever ini cut loss di bawah 7750 dengan area resisten 8450 8800. Hoki masih sideways, kita bisa abaikan. SMSM, IPTV, Boga, PTBA tadi sudah dibahas. INKP juga masih sideways, ini inside bar. Kemudian hari ini belum break ke atas high kemarin. Jadi ini kalau kita lihat high-nya itu di 8075 dan low-nya di 7575. Jadi high hari ini dan low hari ini belum naik atau turun ke bawah atau ke atas area kemarin. Masih cenderung sideways. Jasa Marga juga cenderung sideways. Pada nggak gerak ini sahamnya ya. Indofood juga masih sideways. MCAS apa ini, BNLI, Wood juga tadi sudah dibahas masih cenderung sideways. Indosat sideways. S-Hardware bit overnya kecil, Tinsnya juga masih sideways tapi nggak apa-apa mendekati area resisten 680. Doitnya auto reject, Excelnya sideways, Indinya auto reject, SMA sideways, Tepik sideways, BJBR kena area resisten 950, terus cepinnya masih inside bar pattern. Antam maksudnya masih sideways walaupun naik 4,7%. Inco-nya bagus sih ya. Inco bagus, Astra sideways, BMDKA sideways, BBCA sideways. Aduh. Apa ini? Cepin, Van. Cepin boleh beli kalau harganya naik ke atas 6275, cut loss di bawah 600, resisten 6600. Tapi ini Unilever juga bagus ya. Unilever marketnya nggak kemana-mana. Ini Unilever kayaknya masih tetap kok ada akumulasinya. Kemarin rebound, ada konfirmasi dia rebound, cut loss di bawah 7750 masih dekat, nggak masalah. Risknya masih kecil dibandingkan rewardnya ke area resisten 8450, 8800. Oke, itu tadi adalah pembahasan market dari tanggal yang tanggal hari ini 13 Juli 2020. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga untuk kamu yang udah subscribe dan follow Instagram kami @akum.co.id. Jangan lupa tetap follow, ajakin teman-teman kamu untuk ikutan follow Instagram kami @akum.co.id, subscribe YouTube channel kami youtube.com/akumqt. Dan buat kamu yang pengen punya data akum, silahkan hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Buat kamu yang pengen pakai QT Chartbot, dapatkan gratis trial 7 hari dengan cara buka Telegram Messenger kamu, kemudian tap tombol search, kemudian ketik aja @QT Chartbot, kemudian
tap tombol start dan free trial 7 hari. Di situ kamu bisa request chart, di situ kamu bisa explore, dan kamu juga bisa dapat aktifkan notifikasinya supaya kamu bisa tahu saham-saham apa aja yang masuk ke ekspor pada saat market lagi berjalan. Oke, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Dadah.